Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa 'anil ummati al-ghummah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sahibu al-fadilah mudir ma'had Nurul Ilmi al-Islami Fadilatul Syekh Al-Kiai Al-Hajj Al-Kiai Al-Hajj Faisal Muhammad Ali Nurdin Al-Majistir, wa huwa ghaniyun 'anit ta'rif. Huwa man huwa wa huwa akhi al-akbar. Sabaqani fi dirasatihi fi al-ma'had fi ma'had Darul Rahman al-Islami tahta ri'ayat wa isyraf fadilat al-profesor Al-Kiai Al-Hajj Syukran Ma'mun hafizahullah wa mata'ana bi tuli umri wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Paham ya? Mukadimah dulu pakai bahasa Arab, ya kan? Nanti selanjutnya pakai bahasa Sunda, insyaallah. Sadah al-afadil a'dha hayat at-tadris bil ma'had al-ajilla wa ulatul umur li murashshahi al-khirrijina li hadhihi duf'ah lil ma'had al-sharif wa المسؤولين القائمين في شؤون التعليم بهذا المعهد العريق المحبوب وجميع الحضور وطبعا أبناءنا الأحبة المرشحين المتخرجين لهذه السنة الدراسية. أسعدكم الله ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم جميعا التوفيق والقبول والسداد والنفع العام والتفوق في الدراسات. وأيضا نسأل الله سبحانه وتعالى لكم للخريجين المتخرجين لهذه السنة مستقبلا باهرا مستنيرا يفيد للأمة الإسلامية لإندونيسيا في صفة خاصة وفي العالم أجمع بصفة عامة. Tafhiman li tafhiman lakum wa tashilan li uridu an atahaddasa baina hadaratikum bibahasa atau bil lughatil Indonesia. Ya, ini biar gampang gitu. Mohon maaf sebelumnya kepada Bu Nyai Umi Dahlia SPDI ya, yang kami muliakan, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Ilmi yang kita banggakan semuanya, Al-Mukarram Kiai Haji Faisal Ali Nurdin. Beliau ini kakanda, kakak kelas saya ya. Dan saya begitu ketika ketemu dengan beliau itu selalu semangat bawaannya. Sahibul himmah Kiai Faisal ini benar. Ana la uzaki Allah wa ahad hadis sarah Kiai. Nah, ini terus terang jujur ya, beliau ini termasuk inspirator saya. Ada beberapa guru saya dan juga kakak kelas senior itu yang saya dapatkan. Salah satu keunggulan dan kelebihan dari guru kita semuanya, gurunda yang mulia dan kakanda yang mulia Kiai Faisal adalah kesemangatan. Iya, tepuk tangan untuk beliau dan pesantren ini. Insya Allah semuanya sukses, berkah, pesantren ini semakin maju. Amin ya rabbal alamin. Kata orang satu guru satu ilmu. Jadi ketika saya tanya Kiai ini gimana, apa yang diminta ini? Jadi kita tausiah atau mau itu berdua. Waduh, kalau berdua nggak bisa Kiai. Saya malu ya
dengan ilmu saya. Jadi Al-Fakir ini masih jauh dari beliau, ya, masih belajar. Beliau pesantren begini, masya Allah, di tengah-tengah kota, di kabupaten. Ini kabupaten apa kota ya? Hah? Kabupaten ya? Ya, kabupaten ini ya, dengan sudah mahal harga tanahnya, bisa beliau menaklukkan apa namanya penduduknya. Ini pasti ada ilmu yang luar biasa. Saya bilang, gimana kiai caranya gitu kan? Saya setengah mati itu kita di apa namanya, di daerah Tangerang, di Bintaro, ya, bagaimana cara ini untuk memperluas pesantren, ya kan? Masya Allah, kata beliau ini hampir berapa ki? 8 ribuan meter. Itu hampir 1 hektar Pak, Bu, ya. Ini 1 hektar nih kalau di, masya Allah, kalau diuangkan sudah berapa itu, ya. Jadi luar biasa, masya Allah. Yang mudah-mudahan kita doakan selalu untuk kiai kita, guru kita, pengasuh pesantren dan muassis, karena beliau mendirikan ini, ya, luar biasa. Pahala yang besar mengalir terus menerus bagi pendiri, ya, apa namanya, lembaga pendidikan itu. Sudah hadisnya terlalu banyak kalau kita sampaikan semuanya. Jamaah sekalian, apa namanya, mohon maaf sekali lagi. Ya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada pihak pimpinan, jajaran Dewan Guru, Pondok Pesantren Nurul Ilmi, dan yayasannya juga, dan kemudian kepada pengawas dari Kementerian Agama, ya, Kabupaten Bogor, ya, Pak Zainuddin. Kita ngobrol tadi, ternyata beliau satu alma mater dengan saya dulu waktu S1, sebelum saya ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan sebelum ke Mesir, ya, itu ternyata kita satu bangku kuliah dulu di Laroiba, Setai Laroiba. Jadi satu guru, satu ilmu juga kita, Pak Kiai, ya. Jadi ya, mudah-mudahan semuanya kita diberikan kesehatan oleh Allah SWT, ya. Dan para wali murid, ini wali murid ya Pak Kiai, ya, ada wali murid, ya, kelas 6 ini yang akan lulus insya Allah. Kita selalu mendoakan mudah-mudahan wali murid semuanya yang memondokkan anaknya di pesantren yang mulia ini, mudah-mudahan diberikan kemudahan kehidupan oleh Allah, rizkinya diberikan kelancaran oleh Allah, diberikan kesehatan dohir dan batinnya, sehingga bisa membimbing dan bisa membina anaknya di pesantren ini, atau menitipkan, ya, anaknya di pesantren ini. Dan mudah-mudahan kita doakan anak-anak yang dari pesantren Nurul Ilmi ini lulusannya bermanfaat untuk agama dan bangsanya. Amin ya robbal alamin, ya. Mohon maaf sekali lagi, tidak bermaksud untuk menggurui, ya, tidak bermaksud untuk menggurui. Sangat jauh sekali kami dari ilmu dari kiai kita atau guru kita semuanya. Hadirin sekalian, para wisudawan dan wisudawati, juga wali murid, dewan guru, pimpinan, ya. Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas undangan ini. Yang keduanya, kami juga menyampaikan salam kiai dari pimpinan kami, dari dekan Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Yuli Yasin. Dia menyampaikan dengan pimpinannya, wakil dekan, para wakil dekan. Jadi kita ada pimpinan itu, ada dekan, kemudian ada wakil dekan 1 bidang akademik, ya, kemudian ada wakil bidang administrasi dan keuangan, ya, kemudian yang ketiga, ya, itu wakil dekan bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama. Nah, yang ada di depan ini, ya Pak. Nah, makanya terima kasih sekali ketika Kiai saya tawarkan kita bagaimana Kiai kalau kerjasama dalam pendidikan. Tentunya kita istilahnya kerjasama tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Itu 3 itu Kiai. Nah, insya Allah setelah kita bertemu dengan beliau setuju dan pimpinan juga setuju, insya Allah ini secara simbolik, ya, hari ini dan disaksikan oleh wali murid dan juga keluarga besar dari pesantren Nurul Ilmi, insya Allah UIN Syarif Hidayatullah melalui Fakultas Dirasat Islamiyah ini satu-satunya fakultas yang berbahasa Arab. Skripsinya pakai bahasa Arab, bahasa hariannya, pengajarannya, kuliahnya pakai bahasa Arab, ya. Kemudian hafalan Al-Quran 8 juz, ya, syukur kalau lebih, ya, tapi hafal Quran 1 juz. Jadi ini pesantren sebenarnya terusan untuk
disiapkan untuk lulusan pesantren, khususnya Nurul Ilmi. Insya Allah ya, saya secara pribadi dan juga kelembagaan dari pimpinan menyambut baik yang mudah-mudahan nanti dari lulusan tahun ini misalnya, atau yang 3 tahun ya saat ininya, usia ijazahnya insya Allah bisa melanjutkan ke fakultas kami, yaitu Fakultas Dirasah Islamiyah, yang itu Fakultas Dirasah adalah bagian atau cabang dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir ya, Al-Azhar Mesir. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah SWT, sedikit saja berkaitan dengan kelulusan. Kita selalu terngiang-ngiang dengan nasihat guru kita dulu, kiai kita. Mungkin Kaganda Kiai Faisal juga pastinya ingat. Profesor Mahaguru kita, Profesor Kiai Haji Syukron Mahmun. Kalau mau haflatul wada atau haflatul taharruj, kalau di sini haflatul taharruj asadisah litullah bil mahad ya. Jadi wisuda, beliau selalu berpesan, wahai anak-anakku, jagalah nama baik pondokmu, jagalah nama baik pesantrenmu, jagalah nama baik keluargamu, jagalah nama baik agamamu. Sampai ditempel itu Kiai ya, di tembok-tembok ditempel, kita ada stikernya gitu. Betul. Karena kalau kita menjaga nama baik orang tua kita, kita menjaga nama baik pesantren kita, itu akan menjadi iklan. Jadi iklannya itu bukan apa seperti, mohon maaf, kalau iklan kalau di TV itu mesti nomor 1 semua ya Pak. Abang awas ya Pak Judidin ya. Ya kan, semua nomor 1 kami iklan, betul apa tidak? Tapi apakah benar atau tidak, yang membuktikan siapa? Yang membuktikan adalah alumni. Nanti ketika alumni dari Nurul Ilmi pulang ke rumah, kemudian dia sopan, kemudian ketika ditanya atau diminta, dibutuhkan, apakah adik bisa azan? Bisa, insya Allah siap. Dan dia azan, masya Allah bagus tajwidnya. Kemudian adik bisa ngimamin salat, insya Allah Pak gitu, ya kan? Kan ada di sini dulu ya kan, di pesantren itu semua diajarin kehidupan itu. Kemudian disuruh dia imam bagus bacaannya, tajwidnya juga. Akhirnya apakah adik bisa khutbah Jumat? Bisa, insya Allah. Akhirnya dia khutbah Jumat terus begitu, bermanfaat. Maka dengan sendirinya Pak, nanti orang akan nanya, dari mana sih dia? Oh, dia dari pesantren Nurul Ilmi. Itu dia, itu iklannya Pak. Jadi iklannya pesantren itu bukan dengan, ya memang kalau sekarang media sosial ya, tentu bisa ditunjang dengan brosur yang online ya kan. Kita akan di kampus itu sekarang ada gerakan namanya paperless. Jadi nggak usah di print lagi, semuanya soft semuanya. Kita pemberkasan untuk pangkat golongan, jabatan fungsional, mulai dari asisten ahli, lektor kepala sampai guru besar itu sekarang udah nggak pakai. Kalau dulu pakai kertas itu punya itu dibawa gitu kan, pegawaian sampai ke pusat lapangan praktek gitu ya, pengawas dari Kementerian Agama itu sekarang nggak lagi. Sekarang udah soft semuanya, pokoknya di scan, ini kirim, di upload. Itu perkembangan zaman, iya. Tapi sebenarnya yang nanti menjadi bukti nyata dan iklan promosinya adalah alumni. Ketika alumni bisa membuktikan bahwa apa yang dibutuhkan di masyarakatnya mampu dia jalankan, maka dengan sendirinya kepercayaan, trust dari masyarakat akan datang kepada pesantren itu. Kita doakan mudah-mudahan santri dan lulusan alumni dari pesantren guru kita, pesantren Nurul Ilmi ini, insya Allah berkah dan bermanfaat di masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, tentang prospek. Mungkin wali murid ada yang nanya, nah, Pak, mana wali murid? Angkat tangannya wali murid, angkat kakinya. Ibu-ibu yang wali murid, ya. Waktu nitipin dulu, ini sekarang kelas 6, ingat 6 tahun yang lalu, ingat ketika menitipkan orang tuanya ke sini, ke Kiai saya mau nitipkan anak saya ke pesantren di sini, mudah-mudahan punya manfaat. Terbayang nggak sama bapak wali murid dan ibu wali murid, wali santri, kira-kira nanti anak saya jadi apa ya? Terbayang nggak? Ada pertanyaan itu nggak? Nah, ada nggak Pak?
Bener. Kebayang? Apa yang kebayang Pak? Kalau anak dari pesantren jadi apa? Jadi orang ya? Jadi orang kan? Iya, jadi orang insya Allah. Ya. Jangan khawatir Pak. Dulu kata guru saya, ya guru kita, guru pengasuh juga, Ki Sukron, Profesor Ki Sukron sering mendengar, anak-anakku ingatlah tidak ada sekolah nasib. Ada sekolah nasib nggak? Apakah dari kedokteran pasti menjadi dokter? Apakah dari pesantren pasti jadi kiai? Saya pernah ketemu waktu reuni 18 kiai puncak waktu itu. Kita kumpul ada ratusan. Dulu ada sekitar 500-an kita waktu pesantren kelas 6 itu. Terus kumpul berapa puluh tahun. Saya tanya, ada namanya Aswad. Sekarang ini apa sekarang nih? Ternyata dia apa? Dia jadi artis, dia main itu yang apa di RCTI apa tuh yang bubur apa? Naik haji. Tukang bubur naik haji itu yang bawa mangkoknya itu. Itu dia alumni itu angkatan sekama coba. Sekama sebenarnya. Loh, itu bisa ketisu gimana caranya? Dibilang, saya punya kakak kuliah di IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Saya diajak sama dia, tapi gitu. Bilang, oh, terus apa bedanya ente gitu? Apa namanya entertain, artis itu dengan yang lain? Gitu. Bedanya saya bawa zikir terus ini. Dia tunjukin itu Irsyadut Thalabah. Jadi di sini pakainya pakai Irsyadut Thalabah. Jadi kan bisa doa apa namanya? Doa tarawih, doa qunut, doa apa namanya? Habis sholat ya kan? Diajarkan di pondok itu dibawa sama dia. Loh, itu buat apa? Kata dia, ini nanti sama teman-teman saya artis-artis itu kalau sholat biasanya saya disuruh jadi imam, disuruh doa. Ya apa kata Masya Allah. Jadi tidak harus keluar nasib ya Bu, ya Pak. Jadi ingat, jadi nasib itu sudah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita ikhtiar, manfaat itu yang kita cari, ilmu yang bermanfaat. Coba di dalam hadis di Sahih Muslim dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad. Ya, karena memang ini bidangnya hadis, jadi ini yang saya bisa. Saya keluarkan salah satunya ini hadis Rasul bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu." Itu kalau dalam nahwunya atau i'rabnya bisa dibaca dua. Bisa shadaqatun jariyatun, bisa shadaqatin jariyatin. Bisa ilmun, bisa ilmin. Bisa waladun, bisa waladin. Itu dalam nahwu di jurumiyah gitu ya, dan kriti itu ada dia. Bisa dia menjadi badal dari salasin, yaitu atau badalnya nyatanya gitu kalau di pesantren tradisional gitu. Itu nyatanya adalah sedekah jariyah dan seterusnya. Tapi bisa juga dia pakai ilmu, pakai apa namanya dhammah atau marfu' karena dia jadi apa? Khabar li mubtada'in mahdhuf. Hiya sadaqatun. Adapun yang tiga itu adalah 1, 2, 3. Dari mana ilmu ini kita dapatkan kalau bukan di pesantren? Jadi kalau di pesantren apa aja Pak, gado-gado kita dapat semuanya. Ilmu masak dapat. Betul apa tidak? Ya mandiri di pesantren. Jadi bapak-bapak alhamdulillah kalau anaknya di pesantren itu bersyukur Masya Allah. Nggak ada gengsi kita Pak. Ya nggak ada gengsi. Kenapa? Karena pesantren mendidik kita tahan bantingan. Ya, jadi tidak ada sekolah nasib. Allah berfirman di surah Az-Zukhruf, ahum yaqsimuna rahmat rabbi nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattahida ba'duhum 'ala ba'din suhriyya. Apakah mereka manusia yang membagi nasib, ini jadi direktur, ini jadi karyawan, ini jadi tukang cukur, ini jadi presiden, ini jadi anggota dewan, ini jadi yang trias politika mentisku itu ya, tiga itu. Ini jadi itu. Siapa yang menentukan itu? Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita sebagai manusia berikhtiar, berusaha, berdoa, itu salah satu prinsipnya kiai, guru kita.
Kakanda Kiai Faisal dia ada dalam profilnya di sini berdoa. Jadi berikhtiar berdoa. Ya, betul apa tidak? Ya, jadi kalau kita pengen sukses, adik-adik, wisudawan, wisudawati pengen sukses, jangan tinggalkan doa kepada Allah. Karena nanti ujungnya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nih manusia nggak ada apa-apanya, lemah, Pak. Yang menentukan nasib kita bukan kita. Ya, kita tentu saja ikhtiar, tapi Allah Subhanahu wa taala. Tadi buktinya, kalau dari pesantren harusnya jadi kiai semua. Tapi dari angkatan saya saja, ada yang jadi kiai, ada yang jadi bisnismen, ada yang dari TNI Polri, ada yang jadi tentara, ada yang dari polisi, ada yang jadi ASN, PNS, ada yang jadi dosen, ada yang jadi guru, ada yang jadi kiai, ada yang jadi macam-macam, ada semuanya. Apapun kata Kiai Zah, apapun Anda, yang penting bermanfaat untuk agama dan bangsa. Gitu ya, setuju? Nah, insya Allah wisudawan wisudawati tahun ini angkatan ke-6 ya, kita doakan mudah-mudahan mereka berhasil sukses karirnya dunia dan akhirat, gitu ya. Kemudian yang ketiga, jangan merasa puas dengan apa yang kita dapat. Imam Syafi'i mengatakan, ya, mazada ilmi illa zada jahlan. Saya tidak bertambah ilmu kecuali bertambah kebodohan. Semakin membaca semakin tambah bodoh. Jadi kalau ada orang, saya udah cukup lah, saya udah S3, udah S3 gitu ya, udah doktor, udah selesai semuanya, sudah tamat itu ilmu. itu kata Kiai saya, Kiai Sukron, itu orang bodoh. Itu orang bodoh. Saya ketika guru saya Profesor Dr. Ahmad Umar Hashim, profesor yang menguji saya waktu S3 di Al-Azhar, mereka adalah guru besar hadis. Profesor Dr. Ahmad Umar Hashim, Profesor Dr. Sa'ad Rizik Jawis Al-Hasani, pembimbing saya waktu S3, dekan Fakultas Dirasat di Al-Azhar University Kairo, namanya Prof. Dr. Jadurrah Amin Abdul Majid Muhammad. Kata beliau, ini kamu baru awal. Dokter, waktu kita disertasi, kita nulis, kemudian di sidang, kata beliau, ini baru awal. Emang gak ada ujungnya ya, Pak Kiai Zainuddin dari Kementerian Agama, gak ada ujungnya, Kiai guru-guru semuanya gak ada ujungnya. Bahkan Imam Al-Baji itu dalam fikih Maliki ada kitabnya itu, ya, beliau ada Ar-Rasail ya dalam fikih Maliki. Beliau itu saking semangatnya belajar, itu berangkatnya sebelum subuh, dia udah punya anak. Pernah dengar Buya Demiati Cidahu itu? Beliau itu udah nikah, udah tua, anaknya udah banyak, mungkin udah 6 atau berapa saya dengar tuh. Tapi kalau Ramadan masih ke Jawa Timur pesantren. Buya Demiati. Ya, gak ada kata ilmu bahrun la sahilalah. Ilmu itu samudra yang tidak ada ujungnya. Makanya dalam Al-Quran di surat Thaha, fa ta'ala wahul malikul haq, wa qur rabbi zidni ilma. Allah tidak mengatakan wa qur rabbi zidni mala. Ya kan? Allah tidak mengatakan, ya Allah tambahkan kepadaku rizki yang banyak, uang yang banyak, tidak, tapi tambahkan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Ilmu tidak ada ujungnya. Bahkan Imam Ibnu Hibban mengatakan, idza a'taita lil ilmi kullaka lam yu'ti illa ba'dahu. Kalau Anda berikan kepada ilmu setengah-setengah, maka ilmu tidak memberikan Anda apa-apa. Itu kalau setengah lah, kalau kayak itu kalau Anda berikan kepada ilmu all out semuanya, dia memberikan sebagian kecil saja. Bagaimana kita setengah-setengah? Orang kalau semuanya uang kita untuk ilmu, kemudian tenaga kita, pikiran kita untuk ilmu, itu habis, itu semuanya, itu ilmu ngasih kita cuma sebagiannya. Bagaimana kalau kita setengah-setengah? Ya, jadi di sini betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala ya. Betapa luasnya, maka jangan pernah merasa puas dengan apa yang ada. Maka di dalam Sahih Bukhari dari guru kami Profesor Sa'ad, dari Syekh Yasin, dari Habib Ali bin Abdul Rahman Habsyi Kuita, dari gurunya Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih Muhaddis Surabaya, dari gurunya Sayyid Abdul Bar Al-Wanai Al-Masri, dari gurunya Sayyid Muhammad Abdul Qadir bin Ahmad Al-Andalusia, dari gurunya Syekh Farqat Al-Farghani, dari gurunya
Al-Hafidh Syekh Zakaria Al-Ansari, dari gurunya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dari gurunya Yahya bin Ammar Al-Khatlani, dari gurunya Abdurrahman Al-Dimashqi, dari gurunya Abdurrahim Al-Awwali, dari gurunya sampai kepada Al-Imam Muhammad bin Yusuf Al-Farabri. Beliau adalah sekretaris pribadinya Imam Bukhari. Dari gurunya Imam Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari Al-Jufi Maula, lahir tahun 192, wafat tahun 256. Beliau meriwayatkan satu hadis bab tentang ilmu dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Muawiyah radhiyallahu anhu qala, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa innamal ilmu bitta'allumi wal hilmu bittahallumi. Rasul bersabda, barang siapa yang ingin dijadikan orang baik sama Allah, maka belajar ilmu agama. Kalau mau baik bener, pesantren. Kalau saya ditanya, Ustaz, dosen, kalau sekarang mau milih sekolah di mana? Pesantren. Apalagi sekarang, saudara, tantangannya sudah semakin berat. Ada anak SD, mohon maaf, sudah terkena dengan pornografi. Ada anak SMP, ini dekadensi moral. Pak Pengawas, tadi kita ngobrol dengan Pak Pengawas lagi Zainuddin, ya kan, temen dulu kuliah ya, kita ngobrol, sepakat sama beliau bahwa pesantren ini sekarang pendidikan moral yang paling dibutuhkan bangsa. Persoalan kita bukan di pengetahuan, bukan di kecerdasan. Banyak kita orang cerdas. Kalau kata Gusmus, kita banyak orang pintar. Kita banyak orang yang merasa pintar, tapi kita krisis yang pintar merasa. Kata saya cuman quotes aja dari beliau gitu. Ya, saya ingat banget itu. Jadi kita ini kebanyakan orang yang merasa pintar, tapi sedikit sekali yang pintar merasa. Oh ya, saya ini masih sedikit ya. Oh saya ini, mungkin saya yang belum tahu dalilnya. Oh itu katanya apakah ada itu halal bihalal hadisnya. Oh saya yang belum tahu. Ternyata ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Di Sahih Bukhari hadis tentang adab, nomor hadisnya 2446. Dari Abu Hurairah, qala man kanat indahu madlamatun inda akhihi falyatahallal bihi. Ini dia ternyata yang menjadi pikiran Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri Muhammadiyah, mencetuskan dan mengusulkan kepada Presiden waktu itu Soekarno, Insinyur Soekarno, untuk mengadakan acara halal bihalal, mempersatukan umat. Ternyata ini dari hadis ini. Kata Rasulullah, barang siapa yang punya hubungan yang kurang baik sesama manusia, selesaikan dengan halal bihalal. Faliyatahallal. Itu ilmu. Jadi, oh ya ternyata dulu kita belum tahu. Ternyata pas kita baca di Sahih Muslim, Sahih Bukhari, ada ini hadisnya. Begitu Pak ya. Jadi ilmu begitu. Jadi jangan sekali-kali merasa puas dengan apa yang kita dapatkan, karena ilmu tidak ada ujungnya. Ya, hanya kematianlah yang membuktikan. Bahkan Imam Hanafi itu meninggal waktu itu masih membahas tentang itqur raqabah. Imam Syafi'i meninggal masih menyisakan apakah orang yang murtad wajib mandi, wajib syahadat lagi apa tidak. Itu meninggal masih mikirin. Kita nggak tahu kita mikirin apa. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah ya. Kita husnul khotimah. Jadi ilmu ini sangat luar biasa ya. Maka satu-satunya lembaga dan guru kita yang mulia Profesor Dr. Kiai Syukron Ma'mun sering mengatakan, lembaga pendidikan nasional Indonesia yang paling tua, diakui atau tidak, adalah pesantren. Setuju atau tidak? Setuju? Siapa yang gak setuju ke depan? Nanti Pak Kiai diskusi sama Kiai Faisal kalau gak percaya. Sejarahnya jelas, Sunan Ampel itu pesantren pertama kali Pak. Dan sekarang mulai dari Thailand datang, dari Malaysia datang, dari ini datang ke Indonesia untuk itu. Hadirin sekalian. Ya, jadi yang ketiga jangan pernah nasib itu tentu saja di tangan Allah, tapi kita hanya bisa berusaha, ikhtiar dan berdoa. Bagi yang ingin melanjutkan studi, ada mungkin yang kalau ada yang ngabdi ya Ustaz, khidmat. Ya kan ada. Ada juga yang mau melanjutkan kuliah, silahkan. Ya, semuanya untuk masa depan kita.
Ya, tentu saja diukur dengan kemampuannya masing-masing. Kalau misalnya mau ke Al-Azhar, silahkan. Tapi tentu saja pengalaman saya pribadi. Saya berangkat tahun 2004, bulan Oktober tanggal 2. Bersama 6 orang. Tadinya 10. Lulus semua Pak Kiai di Kementerian Agama waktu itu. Tahun 2004 dibuka, 2003 dibuka. Ya kan? Jatahnya itu 10 untuk S2. Jadi saya satu di UIN, cabangnya Al-Azhar itu, yang Fakultas Dirasat, saya angkatan pertama di sini. Kemudian dikirim ke Al-Azhar. Nah waktu itu angkatan saya ada 10 yang diterima untuk S2 S3 di Al-Azhar Kairo. Tapi dari 10 ini mengundurkan diri 4. Jadi belum berangkat, mengundurkan diri. Ada dari Lombok yang saya mau nikah katanya. Ya ini nasib ya, ini bicara nasib. Jadi dari 10 kiai tinggal 6. Ada dari PTIG, dari Syaifuddin, ada dari PTIG 1, dari Gontor 1, kemudian dari IAIN Jogja, dari mana? Pokoknya ada 6 kita berangkat. Begitu berangkat di sana, setahun kemudian gugur 1. Yang dia bilang nggak kuat, dia bilang. Kenapa nggak kuat? Karena kalau S2 di Faisal tahu lah, misalkan kalau di Timur Tengah sudah tahu. Itu di Al-Azhar itu sistemnya. Di S2-nya, di diploma S2-nya itu pelajaran kalau saya jurusan hadis itu ada 11 ya. Quran itu hafalan 12 juz. Ya, 15. Itu lisan dan tulisan. Tulisan lulus, lisan gak lulus. Pelajaran ada 10. Ada mustalah hadis, ulumul hadis, ada hadis tahlili, ada hadis maudhu'i, ada hadis tematik, ada hadis paralel, beda buku kayak Sahih Bukhari. Ada tahrif, penelusuran hadis, searching hadis gitu. Kemudian ada manahijul muhadditsin, metodologi pakar tafsir hadis. Kalau Imam Bukhari gimana, di Sahihnya, Imam Muslim gimana, itu dibahas, ada ilmunya itu. Kemudian ada ilmu dirasatul asanid, jarh wa ta'dil, kajian sanad. Nih misalnya Sufyan siapa dulu? Sufyan bin Uyainah kah? Sufyan As-Sauri atau Sufyan bin Waqif? Itu ada 10 Sufyan sebenarnya. Malik siapa? Malik bin Dinar, Malik bin Miwal, Malik bin Anas. Itu beda-beda Pak statusnya. Puyeng itu saya ada 5.000 waktu itu. Ada Abdurrahman bin Ziyad bin Bayan, Ziyad bin Alaqah, Ziyad bin Abdurrahman. Karena anak saya yang pertama saya namain Ziyad karena dari inspirasi dari sanad itu. Saya pusing nyari belum ketemu. Aduh apa Ziyad siapa? Begitu lapor sama profesor saya, Profesor Abdurrahman meninggal, hafizahullah, rahimahullah, al-maghfurlah. Dia bilang begini, ini kamu Ziyad siapa? Keliru kamu ini, yang satu sikok, yang satu dhaif. Saya cari lagi, Masya Allah Pak, begitu Pak ternyata. Ya itulah pengorbanan, perjuangan. Pantesan teman-teman saya gak kuat. Akhirnya pada pulang itu. Sampai akhirnya tahun ketiga gugur 1 lagi, tahun keempat gugur 1 lagi, gugur satu-satu. Sampai tahun 2010 untuk S2 magister kita sidang selesai, tinggal saya sendirian. Saya bilang udah kepalang tanggung. Saya ingat dengan nasihatnya ayahnya Profesor Quraisy Shihab dan Alwi Shihab, namanya Asad Shihab dari kakeknya, dan ayahnya bilang ke anaknya Quraisy waktu ke Mesir, la tarjih ila balad illa wa anta hamilu syahadati doktora. Jangan pulang dari Mesir dan Azhar sebelum membawa ijazah doktor. Itu yang terngiang-ngiang dalam otak saya. Gimana udah tanggung S2 ini. Saya nikahnya pun setelah S2, setelah nulis. Ya, istri saya, nemani saya, alhamdulillah. Kemudian lahirlah anak di sana, satu made in-nya made in Kairo. Yang lainnya made in Bintaro. Ya, alhamdulillah. Itu Masya Allah, alhamdulillah akhirnya selesai tahun 2018, 17, 18 ya, di sidang S3. Itu nasib itu. Jadi saya bilang, Masya Allah ya, inilah perjalanan dari Allah ya. Kita nggak tahu Pak. Kayak tadi ngobrol sama Kiai Faisal juga dulunya dari rumah ya. Yang kita kemarin singgah, Masya Allah. Dari situ cikal bakalnya ya kan. Itu merinding saya mendengar perjuangan beliau. Terus kemudian sedikit. Begitulah Rasulullah. Bukan kayak pabrik Pak. Kalau itulah bedanya pesantren dengan pabrik. Kalau pabrik udah ada pabrik, tinggal cari direkturnya sama GM-nya. Kalau pesantren enggak. Sunan Ampel begitu dulu dari kecil. Nanti ada yang ngaji ya Kiai. Betul enggak? Memang Kiai saya bilang begitu. Kiai kalau pesantren udah jalan aja.
Ya, jadi bangunan tuh nunggu duit. Bukan ya, kalau yang pengusaha kan duit dulu ada. Orang dia ada bangunan tinggal. Kalau pesantren enggak. Yang penting ada niat dulu. Mohon doanya juga Kiai. Kami sedang sudah merintis alhamdulillah untuk pesantren mahasiswa ya, Ma'had Ali Darul Hadis Asy'ari sudah berjalan alhamdulillah. Itu santri pertama dari Kalimantan, habis itu ada dari Medan, seluruh Indonesia alhamdulillah ya. Jadi yang kuliah sama saya di Fakultas Dirasat ini ya, sebagian yang mau dengan saya pesantren, saya alhamdulillah ikut dengan saya pesantren. Nanti kalau dari sini Kiai ada yang berminat ke fakultas ini atau ke UIN, kalau mau tinggal atau pesantren sambil mondok di tempat kami, ahlan wa sahlan, nurahib bihi ya insyaallah. Jadi paginya mereka kuliah, malamnya mereka ngaji ya, Al-Qur'an, hadis, ngaji, dan semua kitab yang kami ajarkan semua ada sanadnya ya, karena kita amanat dari guru untuk menyebarkan ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersanad semuanya ya, mulai dari tafsirnya, hadisnya ya, atau akidah, tasawufnya, kalamnya, kemudian fikih, usul fikih, nahwu, sharaf, balaghah, arad, qawafi. Karena Imam Baijuri dalam kitab Tuhfatul Murid fi Syarhi Jauharatit Tauhid, beliau mengatakan sebuah pesantren, pendidikan tidak akan berhasil kecuali dengan 3. Ini sebagai penutup ya. 1, kutubun sihah. 2, syaikhun fatah. 3, mujahadatun wa ilhah. Ayo wisudawan, siapa yang bisa mengulang? Saya kasih duit 50.000. Ayo, ini kata Imam Baijuri, Burhanuddin Al-Baijuri. Itu mazhab Imam Syafi'i yang selalu kita pakai di dalam Fathul Qorib. Itu hasyiahnya Imam Baijuri. Ayo, siapa yang mengulang? Wisudawan atau wisudawati? Nah, ayo silakan. Nanti uangnya minta sama ini saya. Ya silakan. Ayo. Saya ulang dengan cepat ya. Nanti diulangin antum ya. Syaikhun fatah, kutubun sihah, mujahadatun wa ilhah. Ayo. Lihat Pak Yadahu wa yukarif. Tafadhal al-khirrijin, al-mutaharrijin. Man yurid an yukarrir hadhihi al-arkan, arkan at-ta'allum. Nah. Bukan untuk guru, kalau guru enggak untuk guru ini. Enggak guru, enggak wali murid. Ini khusus untuk wisudawan dan wisudawati. Kalau paling kiai, kalau kiai mau udah jelas. Ayo, ada bisa? Ayo silakan, ayo, Pak. Ya. Beri tepuk untuk Ananda siapa? Nama ya, silakan, fadhal. Nah ini pilar atau belajar ya, rukun belajar menurut Imam Baijuri. Kita harus dengungkan konsep pendidikan ulama. Kalau sekarang ada Hobbes, long life education. Sebenarnya ulama kita nggak kalah Pak, cuman istilahnya aja. Nah kita tinggal istilahin. Bisa itu gampang ya. Ayo, fadhal. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanu ta'allum indal Imam Al-Baijuri. Hiya Syekhun Fatah, Khutbun Siyah, wa Mujahadun wa Ilhah. Syekhun Fatah, orang tua dan anak muda. Syekh, guru, anak yang terbuka. Kutubun sihah, kitab kutub sihah yang benar. Mujahad, ijtihad, sungguh-sungguh. Betul. Kalau mondok 6 tahun insya Allah saya yakin pasti bisa. Ya, ini berhasil Kiai Faisal mendidik anak-anak. Alhamdulillah, insya Allah bermanfaat, sukses semua menjadi amal kita semuanya, insya Allah ya.
investasi kita, aset kita adalah santri-santri itu menjadi aset kita semuanya. Betul Pak. Jadi Syekhun Fatah, ada guru yang bisa ngebuka, bisa ngebimbing, dan guru kita Kiai Faisal bisa membimbing kita semuanya insya Allah. Guru kita sama, sanad kita nyambung sampai ke Rasulullah SAW. Yang kedua, ada silabus dan kurikulum yang tepat. Misalnya, kalau di Nahwu itu, kalau di Timur Tengah pakainya mulhatul i'rab Kiai. Tapi kalau di Asia Tenggara, termasuk kita, itu jurumiyah. Nanti naik sedikit, di kita pakainya apa? Imriti. Tapi kalau di Timur Tengah, bukan Imriti, tapi pakainya apa? Qatrun Nada, Wabalus Soda, Imam Ibnu Hisham Al-Masri, atau apa namanya, Sudurul Dahab, Ulumul I'rab. Nanti ke atasnya lagi, ya kan? Itu ada tangganya Pak. Gak bisa langsung ngapalin alfiyah. Belum belajar abatasa udah ngapalin alfiyah. Nanti bisa gila dia, ya. Karena Kiai Sutra begini. Ada orang ngapalin alfiyah setengah mati, tapi nggak ngapalin Quran. Kata Pak Kiai, ayyuhuma afdal? Qala Muhammadun ibnu Malikin atau qala Muhammad ibnu Abdillah? Paham? Paham kalau samsa paham ya? Mana yang afdal, ngapalin Al-Quran dan hadis apa ngapalin alfiyah? Bukan berarti alfiyah tidak penting. Alfiyah penting Pak, dia wasilah, ilmu alat untuk memahami Quran dan hadis. Tetapi janganlah waktu kita, umur kita habis buat alfiyah. Sementara tujuannya alfiyah adalah untuk memahami Quran dan hadis, tidak kita pelajari. Maka kalau ulama dulu, Imam Bukhari itu waktu usia 6 tahun 7 tahun ngapalin Quran dulu. Habis itu ngapalin hadis, ngapalin matan-matan kecil dan ilmu alat. Nanti baru ilmu inti waktu dia aliyah atau S1. Nah, itu bagus kalau diterapkan. Kalau Al-Azhar begitu. Makanya mereka ya mencetak seperti Syekh Ali Jum'ah dan seterusnya. Itu yang Masya Allah, Syafi'il Yaum, udah kayak Imam Syafi'i sekarang. Jadi Qurannya jalan, hadisnya jalan, usul fikihnya jalan, fikihnya, ilmu alat, ilmu inti semua dikuasai. Kalau Imam Al-Buti namanya ilmu maqasid dengan ilmu wasail. Jadi ilmu wasail itu ilmu alat, kalau ilmu maqasid itu ilmu intinya. Kayak ilmu alatnya tafsir, ulumul Quran. Intinya tafsir. Alatnya hadis, mustalah hadis. Intinya hadis. Kalau kita langsung ngaji Sahih Bukhari, nggak ngaji mustalah hadis nggak bisa. Inti apa namanya, akidah, ilmu kalam, ilmu akidah. Alatnya ilmu mantik, logika Islam. Tasawuf juga sama. Fikih ada alatnya, usul fikih. Nah semuanya dengan bahasa Arab, berarti harus belajar bahasa Arab, gitu ya. Jadi pesantren sekarang betul di dunia ini yang sekarang dibutuhkan adalah ilmu pesantren, Al-Quran, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan kitab kuning. Maka ketika saya melihat profil pesantren Nurul Ilmi guru kita ini, sudah meraciknya di sini gabungan antara pesantren modern Gontor dengan pesantren Salafiyah Lirboyo dan yang lainnya. Ya kemudian diramu, digabungkan jami' mani', digabungkan semua mix, hybrid kalau sekarang orang bilang hybrid system, offline online digabung, ini hybrid. Imam Syafi'i itu menggabungkan antara dalil naqli dengan dalil akli. Makanya kuat Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Quran hadis jalan, hafal Quran hadis, bahasa Inggris, logika, mantap. Jadi kalau ke barat pakai Inggris, kalau ke Timur Tengah Quran dan bahasa Arab. Mudah-mudahan dari alumni pesantren Nurul Ilmi ini bisa berprestasi di dunia, amin. Ya, bisa membanggakan kita semuanya, membanggakan orang tuanya, qurrata ayun bagi orang tuanya, dan semuanya para pemimpin dari pesantren ini diberkahi oleh Allah umurnya, diberkahi keluarganya, dimudahkan rezekinya, ya, dan urusan pesantrennya, dan mudah-mudahan selalu diberikan kemajuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sekian saja, mohon maaf. Aduh, saya menitip sedikit ini dari pimpinan, ya, di ini sedikit aja. Nanti untuk lebih jelasnya ada brosur yang mungkin kita secara softnya ada, tapi kita kirim. Tapi secara hardnya juga ada. Nanti kalau hardnya nggak cukup ya nanti tinggal apa namanya, mungkin softnya barangkali dia bisa disebarkan, ya, bisa di share. Jadi ada softnya, ada ininya. Ini ada bahasa Arab, bahasa Indonesia. Tapi karena pesantren saya pilih bahasa Arab. Tapi kalau yang ke umum saya pakai bahasa Indonesia.
Ini saya kira wisudawan insya Allah paham. Jadi Fakultas Dirasah ini sebenarnya cabangnya Al-Azhar dulu tahun 99 waktu Presiden B.J. Habibie yang menerima kunjungan dari Grand Sheikh Al-Azhar ini membuka program ini. Ya, program Dirasah Islamiyah cabangnya Al-Azhar. Ya, jadi ibaratnya begini Pak, mungkin mohon maaf ada ibu-ibu biasanya nih yang anak perempuannya itu nggak mau jauh-jauh. Ada nggak di sini Bu model begitu Kiai? Kayaknya ada deh. Bu, ada nggak Bu punya anak perempuan lulus dari pesantren Nurul Ilmi tahun ini, ya kan? Dia bilang, saya pengen ke Mesir. Kata ibunya, jangan jauh-jauh nah, nanti saya pengen nemenin Bu. Saya anaknya cuma 2 atau 1 gitu kan? Nah, gimana? Nih pilihannya, ya kan? Saya bukan iklan ya, memang begini cuma promosi saja. Ya. Jadi kalau memang daripada jauh-jauh ke Kairo, nih ada di Ciputat dekat Bintaro, nih Fakultas Dirasah Islamiyah cabangnya Al-Azhar. Kurikulumnya persis Pak Ustaz. Jadi Kiai diduplikat, dikopi dari sana, ditambahin dengan kurikulum KKNI, kurikulum penciri khas Indonesia nasional seperti PKN itu wajib ya. Kemudian bahasa Indonesia, kemudian ada ada 4 ya atau 5, sama seperti di pesantren juga sama kayak ya dari Kementerian Agama kan memang sudah ini supaya nanti jangan sampai mau berhasil jadi ulama cendekiawan lupa sama negerinya, sama NKRI, jangan sampai lupa. Kemanapun kita membawa bumi pertiwi NKRI. Hidup NKRI. Kita nasionalismenya tidak diragukan Pak. Pesantren itu paling besar Pak. Hadis apalagi, saya ingat hadis Rasulullah di Sahih Muslim dari Anas bin Malik. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin harraka dabbatahu hubban liwatanihi. Masya Allah. Kiai Faisal sampai geleng-geleng gitu. Apa ada yang lebih dari ini Rasulullah? Masya Allah. Apa nih Rasulullah SAW diriwayatkan dari Anas bin Malik, pembantunya Rasulullah 10 tahun. Itu Anas bin Malik. Ya, sejak kecil bantu Rasulullah, melayani Rasulullah, dititipin di pesantren Rasulullah, kayak nitipin ke Kiai Faisal, ya kan? Apa kata beliau? Rasulullah itu kalau datang dari jauh, dari luar negeri atau luar kota, ketika melihat negerinya, ketika melihat di landing di Soekarno Hatta, itu langsung cepat itu. Maksudnya itu apa ya? Cepat-cepat. Kalau mobil tancap gasnya itu lebih lagi, kalau motor gasnya dikencengin lagi. Kenapa? Hubban liwatoni, karena pengen cepat nyampe ke negerinya, demi cintanya kepada negerinya. Kata Imam Ibnu Hajar mengkomentari hadis ini dalam Fathul Bari fi syarh Sahih Bukhari, dan juga oleh guru saya Profesor Dr. Umar Hashim dalam syarah Sahih Bukhari yang versi modern namanya Faidul Bari fi syarh Sahih Bukhari. Beliau bilang hadzal hadis dalilun ala masyru'iyyati hubbil watan. Hadis ini menjadi dalil cinta negeri, cinta negara. Afala yadru qawlahu ta'ala wa idqala in rabbi jala hadha baladun amin warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara wa ma yuqalir summa attaru ila adzabin nar wa bi'sal masir. Itu di surah Al-Baqarah 126 dan di surat Ibrahim 114. Wa idqala rabbi jala hadha baladan amin wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Apa kurangnya Quran dan hadis untuk mendidik kita dan alumni pesantren cinta pada negerinya, berbuat, berprestasi untuk membanggakan Indonesia, seperti Syekh Nawawi Banten yang membawa Indonesia di kancah internasional, Syekh Mahfud Termas, Syekh Yasin Al-Fadani asli dari Padang tapi lama di Mekah, muridnya seluruh dunia, muslim di dunia. Jadi Padang bukan hanya terkenal dengan karena Kiai juga dari Minang juga, ada darah Minang beliau. Kalau disebut Padang itu cuma nasi Padang. Kita ada Syekh Yasin Padang, ada adiknya Syekh Muhammad Toha, sama alimnya dengan ayah kakaknya. Cuma kita nggak tahu. Saya termasuk penelitian saya tentang sanad dan karya hadis ulama Nusantara. Ya, ini kalau kita bicara ini nggak bisa habis ya. Next. Jadi itu ini cabang dari Azhar. Terus ini visinya mencetak ulama yang tafaqquh fiddin, yang benar-benar menguasai ilmu agama. Ya, menguasai ilmu agama Islam, dia hafal Quran, hadis dan tafaqquh fiddin. Fikih itu bukan hanya ilmu fikih sunnah qabliyah ba'diyah. Namanya fikih itu dulu dari zaman Rasulullah kalau disebut fikih.
Sepupunya Nabi Ibnu Abbas itu, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah sepupu saya ini Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas orang yang ahli agama. Ahli agama itu artinya apa? Ahli tafsir jadi mufassir, ahli hadis jadi muhaddis, ahli kalam akidah Islam jadi mutakallim usuli, ahli tasawuf, ahli sunnah yang benar gitu jadi sufi. Kemudian dari ahli fikih jadi faqih, ahli usul fikih jadi usuli, ahli nahwu jadi nahwiyan, ahli sarf dari sarfiyan, ahli balaghah jadi balaghiyan, ahli adab jadi adiban, ahli penulis yang produktif yang bermanfaat jadi adib dan katib. Itu Islam, itu muslim, santri begitu nanti pikiran gimana saya jadi mufassir, gimana saya jadi muhaddis, gimana jadi mutakallim, gimana jadi sufi, gimana jadi faqih, gimana jadi usuli, gimana jadi lughawi, adib, katib, nahwi, sarfi, balaghi. Masya Allah, ilmu Islam luar biasa. Ini kalau semuanya diinikan di pesantren, masa dahsyat itu Pak, nanti Indonesia akan maju. Dan sekarang mohon maaf, ini di fakultas ini untuk S2-nya itu 80% malah mahasiswa asing. Dari Yaman Pak, dari Yaman, dari Afrika, dari Malaysia. Saya punya bimbingan saya dari Malaysia, ada dari Saudi Arabia, ada dari Mesir. Jadi mereka sudah mulai melirik ke kita Indonesia. Mudah-mudahan Allah jadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya. Mari kita semuanya sesuai dengan tugas masing-masing. Yang wali murid, wali santri semangat untuk menitipkan anak jadi pesantren. Setuju? Pak, wali santri, Bu, setuju titipkan anaknya di pesantren, setuju? Ya, apa yang diminta sama saya gak usah rewel, kata Pak Kiai. Ini karena semuanya naik, minyak naik, beras naik, maka gimana kalau dinaikkan sedikit SPP-nya, misalnya berapa ratus ribu, begitu kalau biasa dulu. Oh ya, samirna wa ata'na Kiai. Begitu, jadi gak usah rewel. Ya, kalau dulu persahabat begitu. Ya, insya Allah nanti anak sukses berkah dunia dan akhirat. Itu yang kita cari Pak, yang benar dan pinter. Bukan hanya pinter Pak. Kalau pinter gak benar jadi korupsi. Tapi kalau pinter benar, itulah yang kita. Ini kan saya kira itu saja karena waktunya sudah. Mohon maaf sekali lagi Pak Kiai Faisal. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini sambil ini sedikit lagi itu. Nanti untuk lebih lanjutnya bisa dibaca di brosurnya. Ya, saya kira untuk lebih kalau mau yang mendaftar misalnya ke sini silahkan ya, nanti ada di linknya di situ, bisa dihubungi kontak personnya ya. Saya kira itu saja yang kami dapat sampaikan karena waktu sekali lagi mohon maaf ini sudah jam 2. Iya, jam 2 di saya. Hah? Bener ya? Hah? Iya, kurang 3 jam. Ya, maka sekali lagi saya atas nama pribadi dan juga pimpinan dan Fakultas Dirasah Islamiyah UIN Syarif Jakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan dan undangannya. Insya Allah nanti kita akan Pak Kiai kita akan lanjutkan di dalam kontrak kerjasama namanya PKS, jadi perjanjian kerjasama. Jadi kalau MOU rektor, tapi kalau dekan kita diberikan kewenangan namanya perjanjian kerjasama. Ya, tapi semuanya sama intinya, kita akan kerjasama wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kerjasama dalam kebaikan, pendidikan, sosial dan keagamaan. Mudah-mudahan membawa berkah untuk kita semuanya. Sekali lagi selamat untuk wisudawan dan wisudawati. Mabruk alaikum ala husulikum wa taharrujikum min hadzal ma'hadil 'arif. Sa'ilin al-Maula azza wa jalla lakum jami'an an-najah wa at-tafawuq wa as-sadara fil mustama' bi'idnillahi ta'ala. Terima kasih. Sekian saja, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Oh ya, pantun saya sih andalan sih sebenarnya. Tapi karena ada adik tadi pakai pantun, saya pantun juga lah gitu ya. Emang itu aja sebenarnya. Mungkin pernah dengar. Ya, kalau ada sumur di ladang, cakep dong. Boleh kita menumpang mandi. Tapi nggak tahu saya di sini ada sumur nggak ya? Tinggal di ladang. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Kalau ada jarum yang patah, cakep. Jangan taruh di dalam laci. Kalau ada kata yang salah, jangan laporkan ke polisi. Sekian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.